Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi aku akan mengajak kalian untuk menyusuri masa lalu. Untuk di video kali ini aku akan membahas sejarah yang sedikit berbeda karena kemarin sempat ada yang bilang, "Kak, bahas misteri-misteri gitu dong, yang mengungkap misteri-misteri dunia." Oke, sebelum mengungkap misteri dunia, aku akan membahas dulu untuk misteri, bukan misteri, sejarah yang mungkin ada sedikit mistis. Untuk sekarang aku akan membahas sejarah Desa Trunyan, yaitu suatu desa yang ada di Bali. Bagi kalian pasti udah gak asing lagi dengan nama desa ini, karena desa ini terkenal memiliki sebuah tradisi yang unik dan sangat menyeramkan. Jadi penjelasan untuk Desa Trunyan ini agak panjang dan sebenarnya mau aku singkat, tapi setelah aku baca cukup menarik juga. Dan jujur aja nih, saat aku mencari penjelasan untuk desa ini, aku merinding sendirian. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, seberapa menyeramkannya tradisi ini? Let's get started! Sebelumnya aku akan menjelaskan sedikit, jadi Desa Trunyan ini adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa ini juga merupakan salah satu desa tertua di Bali dan merupakan salah satu dari 3 suku asli di Bali. Nama desa ini diambil dari nama sebuah pohon yang ada di desa tersebut, yaitu pohon tarumenyan yang konon sudah berusia sekitar 11 abad yang sampai saat ini masih tumbuh dengan sangat baik. Oke, kita langsung aja masuk ke asal-usul Desa Trunyan. Ini kan agak horor ya. Ulang ya, biar agak serem gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke asal-usul Desa Trunyan. Nggak bisa lah, ya udah ya, anggap aja udah ya, udah kita lanjut aja. Jadi ada sebuah legenda yang masih dipercaya oleh masyarakat sampai saat ini mengenai asal-usul dari Desa Trunyan. Mitosnya, pohon tarumenyan ini memiliki wangi yang sangat menyengat dan bisa tercium sampai Pulau Jawa bagian tengah. Jadi pada waktu itu ada 4 bersaudara, yaitu 3 laki-laki dan 1 orang perempuan yang sangat tertarik dengan wangi ini, dan mereka pun memutuskan untuk mengembara untuk menemui sumber wangi ini. Jadi 4 orang ini merupakan 3 pangeran dan 1 putri bungsu dari Raja Solo yang saat itu bertahta di Keraton Surakarta. Nah, ceritanya mereka udah jalan nih, udah mengembara selama berbulan-bulan, dan akhirnya mereka pun sampai di Pulau Bali. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di kaki Gunung Batur sebelah selatan. Sang putri bungsu pun tertarik dengan tempat itu dan memutuskan untuk tinggal di sana. Namun tak lama kemudian, ia pun pindah ke lereng Gunung Batur sebelah timur, yaitu tempat berdirinya Pura Batur. Dan sang putri ini diberi gelar. Selanjutnya, putri ini diberi gelar Ratu Ayu Mas Maketek. Nah, sedangkan ketiga pangeran tadi tetap melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di sebuah dataran yang bernama Kedisan. Di sana ia mendengar kicauan burung yang sangat merdu dan putra ketiga pun sangat senang dan ia berteriak gembira. Ternyata tindakan dari pangeran ketiga ini tidak disukai oleh Pangeran Sulung dan ia pun menyuruh untuk pangeran ketiga tetap tinggal di sana. Tapi putra ketiga menolak dan ia ingin tetap melanjutkan perjalanan untuk mencari sumber wangi itu. Karena sudah terlanjur kesal nih, akhirnya Pangeran Sulung pun menendang pangeran ketiga hingga ia terjatuh dalam posisi duduk bersila. Setelah ditendang itu, ia pun berubah menjadi sebuah patung. Wow, berubah jadi patung dong. Hebat kali orang zaman dulu. Patung jelmaan pangeran ketiga Raja Solo ini diberi gelar Ratu Sakti Sanghyang Jerut, yang katanya sampai saat ini patung ini masih bisa kita temukan di Kedisan. Jadi aku sudah sempat search untuk gambar patungnya, tapi nggak ketemu. Mungkin kalian yang tinggal di sana atau sempat melihat patung ini boleh banget komen di bawah. Kemungkinan sih nggak sembarang orang boleh mengambil gambar dari patung ini. Jadi tersisa 2 pangeran nih. 2 pangeran ini kembali melanjutkan perjalanan dengan menyusuri Danau Batur sebelah timur. Setelah sampai di sebuah dataran, mereka bertemu dengan 2 gadis cantik dan pangeran kedua ini sangat tertarik dan akhirnya menyapa gadis tersebut. Ternyata tindakan ini tidak disukai kembali oleh Pangeran Sulung. Ia pun menyuruh pangeran kedua untuk tetap tinggal di sana jika memang ia tertarik dengan gadis itu. Pangeran kedua pun menolak dan tetap ingin melanjutkan perjalanan bersama Pangeran Sulung. Tapi lagi-laginya si Pangeran Sulung ini udah terlanjur murka gitu sama adiknya dan akhirnya ia pun menyepak. Pakainya menendang aja kali ya. Akhirnya Pangeran Sulung pun menendang adiknya hingga terjatuh dalam keadaan tertelungkup. Dan konon pangeran kedua menjadi seorang kepala desa di sana dan desanya diberi nama Desa Abang Dukuh. Abang karena daerah tersebut termasuk ke Desa Abang dan Dukuh memiliki arti telungkup menurut bahasa setempat.
Oke, jadi yang tersisa hanya si Pangeran Sulung. Ia pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pinggir danau Batur yang curam. Lalu ia pun bertemu dengan seorang dewi yang sangat cantik yang sedang duduk di bawah pohon tarumenyan. Kecantikannya ini menarik perhatian Pangeran Sulung dan ia bermaksud untuk melamar sang dewi. Ia pun menghampiri sang dewi dan ternyata bau harum itu semakin menyengat yang bersumber dari pohon tarumenyan tersebut. Nah, selanjutnya sang Pangeran Sulung pun bertemu dengan kakak sang dewi dengan tujuan melamar. Kakak sang dewi pun menyetujui, tapi dengan satu syarat, yaitu menjadi pemimpin di desa tersebut, dan Pangeran Sulung pun menyetujui syarat tersebut. Akhirnya digelarlah sebuah pesta pernikahan yang sangat meriah. Dan setelah itu sang pangeran pun dinobatkan sebagai pemimpin di desa itu, dan diberi gelar Ratu Sakti Pancering Jagat, dan sang dewi diberi gelar Ratu Ayu Pingit Dalam Dasar. Ratu Sakti Pancering Jagat kemudian menjadi dewa tertinggi di desa Trunyan dan istrinya menjadi Dewi Danau Batur yang hingga kini dipercaya sebagai penguasa Danau Batur. Dan setelah itu ia pun memberi nama daerah tersebut sebagai Desa Trunyan. Dan lama-kelamaan desa ini pun berkembang menjadi sebuah kerajaan kecil. Sebagai raja yang bijaksana, Ratu Sakti Pancering Jagat pun menginginkan masyarakatnya hidup dengan tentram dan terhindar dari serangan luar. Ia pun memerintahkan semua warganya untuk tidak lagi mengubur jenazah orang-orang desa Trunyan, melainkan hanya membiarkannya tergeletak di bawah pohon tarumenyan, agar wangi dari pohon tarumenyan itu tidak mengundang kedatangan orang-orang dari negeri lain. Dan sejak saat itu, bau harum dari pohon tarumenyan dan bau busuk dari jenazah-jenazah yang diletakkan di sana saling menetralisir. Oke, itu dia tadi untuk asal-usul Desa Trunyan, dan sekarang aku akan menjelaskan mengenai tradisi unik yang ada di Desa Trunyan. Jadi perintah dari sang raja tadi yang menyuruh warganya untuk meletakkan jenazah-jenazah di bawah pohon tarumenyan menjadi tradisi hingga saat ini. Orang-orang yang meninggal di desa tersebut akan diletakkan di bawah pohon tarumenyan yang disebut dengan mepasah. Jadi jenazah-jenazah tersebut akan diletakkan di atas tanah dan diberi pagar anyaman bambu atau yang disebut dengan ancak saji yang tertancapkan di tanah. Dan setelah itu didiamkan hingga membusuk sendirinya. Serem banget sih. Di kuburan ini hanya ada 11 ancak saji atau liang kubur, maka nggak semua orang-orang yang meninggal bisa disemayamkan di kuburan ini. Ada beberapa syarat untuk jenazah agar dapat dimakamkan di kuburan ini, yaitu orang yang meninggal secara normal dan tidak mempunyai kesalahan. Tidak mempunyai kesalahan ini bukan berarti dia nggak punya dosa ya, tetapi orang-orang yang meninggal bukan karena kecelakaan, dibunuh, ataupun bunuh diri. Syarat ini bisa termasuk untuk orang-orang yang sudah berumah tangga, bujangan, ataupun anak-anak yang sudah tanggal gigi susunya. Sedangkan untuk jenazah-jenazah lain akan dikuburkan terpisah dan posisinya agak jauh dari kuburan Trunyan ini. Nah, tadi kan hanya ada 11 liang kubur, lalu bagaimana jika ada orang meninggal yang harus dimakamkan di sana? Jadi salah satu liang yang sudah terisi itu harus dikosongkan, yaitu rangkanya diangkat dan diletakkan di sebelah liang. Jika datang ke sana, kalian akan melihat penampakan banyak tengkorak yang berserakan. Oke, itu dia tadi asal-usul dari Desa Trunyan dan tradisi uniknya. Dan ternyata kuburan Trunyan ini merupakan salah satu wisata horor terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia. Wow! Oke, sekian penjelasan dari aku. Kalau kalian ada yang mau menambahkan, boleh banget komen di bawah. Atau mungkin kalian sudah pernah berkunjung sendiri ke kuburan tersebut. Kalian bisa cerita bagaimana pengalaman horor kalian, karena aku juga penasaran. Karena jujur aku dari Bali dan aku belum pernah ke sana. Dan sampai ketemu di next video. Bye!